Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 5 keutamaan menolong orang lain menurut hadis Nabi. Manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lain karena kodratnya sebagai makhluk sosial. Untuk itu, dalam kesehariannya kita perlu menumbuhkan rasa saling peduli dan memiliki terhadap sesama, yang tentunya dalam hal kebaikan. Selain agar terhindar dari sikap asosial, menumbuhkan kepedulian terhadap orang lain juga dapat mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pun mengajarkan kita untuk menjaga sifat baik satu ini. Nah, berikut beberapa keutamaan menolong orang lain menurut hadis Nabi. Yang pertama, menjadi manusia dengan sifat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sifat Allah yakni Maha Indah dan sangat mencintai segala keindahan. Begitu pula kepada umatnya yang menjaga diri dari sifat dan perbuatan buruk seperti bergosip, pelit dan bermuka masam. Seperti diterangkan Rasulullah SAW ketika ditanya sahabat perihal siapa manusia yang paling dicintai Allah, yaitu manusia yang paling banyak bermanfaat dan berguna bagi manusia yang lain. Sedangkan perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memberikan kegembiraan kepada orang lain atau menghapus kesusahan orang lain, atau melunasi hutang orang yang tidak mampu untuk membayarnya, atau memberi makan kepada mereka yang sedang kelaparan. Dan jika seseorang itu berjalan untuk menolong orang lain yang sedang kesusahan, itu lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Hadis riwayat Tabrani. Saling tolong-menolong dalam kebaikan tentu merupakan sikap baik yang perlu dijaga. Tidak hanya menjadi manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menolong orang lain kita pun jadi lebih memaknai arti kehidupan. Yang kedua, dimudahkan urusannya baik di dunia maupun akhirat kelak. Tempat memohon pertolongan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski kamu sudah berdoa sepanjang waktu, namun kamu belum juga keluar dari kesulitan, coba evaluasi diri kembali. Barangkali sebelumnya kamu kurang membantu orang lain yang tengah kesulitan pula. Karena dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan dirinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, kalau ingin dimudahkan urusan di dunia dan di akhirat, jangan ragu buat lebih ringan tangan ya. Namun hati-hati juga, jangan sampai kamu jadi mudah dimanfaatkan. Yang ketiga, mendapat kemurahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan menolong orang lain selanjutnya yakni lebih mudah mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti diriwayatkan dalam hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah akan menolong seorang hambanya selama hamba itu menolong orang lain. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi porsi sesuai dengan apa yang telah dilakukan umatnya sebelumnya. Seperti kisah sahabat Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf, yang takut masuk surga paling akhir karena terlalu banyak harta. Ia pun mulai menghabiskan hartanya untuk menyongkong keperluan perang Tabuk, membeli tanah pasar agar pedagang muslim berbisnis tanpa uang sewa, dan membantu menghidupi keluarga Nabi. Bukannya menjadi miskin, namun Abdurrahman bin Auf justru semakin kaya, karena sebetulnya yang dilakukannya adalah sedang berinfak dan menolong orang lain di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mengeratkan kerukunan dengan orang lain. Kita kerap menjumpai masyarakat yang saling membantu menyiapkan keperluan hajatan orang lain, gotong royong membersihkan lingkungan, dan merenovasi masjid. Rasulullah SAW pun pernah bersabda, mukmin yang satu dengan yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling memperkuat antara sebahagian dengan sebahagian yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari hadis tersebut ialah sikap tolong-menolong yang dibangun dalam kebersamaan akan mengeratkan kerukunan, karena hal tersebut merupakan fondasi utama dalam membentuk masyarakat yang sejahtera.
Yang kelima, mendapat ampunan dan dinaikkan derajatnya di hari akhir. Berbuat baik yang didasari ketulusan tentu akan mendapat imbalan yang baik. Begitu pula dengan menolong orang lain. Besaran ganjaran dari menolong orang lain pun telah diterangkan Rasulullah SAW dengan sabdanya, barang siapa menolong orang yang sangat membutuhkan, maka Allah mencatatnya sebanyak 73 ampunan. Satu ampunan terdapat kebaikan semua masalahnya. Yang 72 menaikkan derajatnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Baihaqi. Menolong orang lain bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Tak hanya kepada kerabat dekat, kamu juga bisa menjadi relawan korban bencana, berbagi nasi kotak sepulang kerja, dan melakukan sedekah subuh. Sudah sepatutnya kita sebagai umat muslim yang bermasyarakat untuk meneladani sifat Rasulullah SAW serta para sahabatnya yang gemar menolong orang lain. Lakukanlah dalam kadar semampu kamu dan dilandasi harapan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikianlah video ini tentang keutamaan menolong orang lain menurut hadis Rasulullah SAW. Demikian video ini, mudah-mudahan ada manfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.